Jadi bukan berarti walaupun saya nggak memaksimalkan diri saya di umur 20-an, saya nggak bisa memaksimalkan diri saya di umur sekarang. Halo semuanya, apa kabar? Semoga tetap sehat dan tetap produktif. Kali ini saya mau menceritakan kesalahan-kesalahan yang saya lakukan ketika di umur 20-an tahun. Stay tune and welcome to Creators Mind. Kita semua tentunya memiliki penyesalan-penyesalan di masa lalu. Seandainya saya nggak melakukan itu, seandainya saya melakukan ini, pasti akan lebih baik lagi sekarang. Tapi ya sudah, nasi sudah terlanjur jadi bubur. Kita nggak bisa kembali lagi ke masa lalu. Tapi setidaknya kita bisa mengambil pelajaran. Seandainya saya bisa berbicara dengan diri saya pada saat saya berumur 20-an tahun, saya pasti akan memberitahu dia untuk tidak mengulangi kesalahan-kesalahan ini. Yang pertama adalah yang penting kuliah dan dapat gelar. Ya, waktu saya masih sekolah, saya ini bukan orang yang tahu kedepannya mau jadi seperti apa. Saya juga tidak tumbuh di keluarga yang bisa mengarahkan saya kepada passion saya. Sangat berbeda seperti yang kita lihat-lihat di televisi, bagaimana orang-orang di luar bisa mengarahkan anak-anak mereka, dan sekolah juga bisa mengarahkan anak-anak mereka untuk bisa lanjut kuliah sesuai dengan minat mereka. Saya jujur kuliah karena mengikuti jejak kakak saya. Dia kuliah, makanya saya kuliah. Saya juga mengambil universitas yang sama yang dia ambil. Cuma perbedaannya kalau saya ngambil jurusan yang menurut saya paling mudah. Waktu itu saya paling gak suka sama matematika dan saya paling malas hafal-hafalan. Saat saya di sekolah dasar, saya sempat les bahasa Inggris. Makanya saya memutuskan untuk mengambil jurusan sastra Inggris. Karena saya pikir di sana nggak bakal ada matematika, nggak bakal ada hafal-hafalan. Tapi ternyata banyak banget hafal-hafalan di sana, seperti vocabulary, grammarnya, kemudian saya juga belajar budaya, segala macam, harus hafal-hafalan. Padahal waktu itu saya sempat ambil tes untuk jurusan kedokteran, dan saya lulus dengan grade A. Bisa bayangkan nggak kalau saya menjadi seorang dokter? Wow. Tapi ya sudah, saya tetap jalanin sastra Inggris, saya have fun, saya enjoy, kemudian saya juga dapat nilai yang bagus, IPK saya lumayan tinggi, 3,4 kalau nggak salah. Tapi saat di semester 6, saya mulai menemukan passion saya di mana. Saya suka membuat konten, saya suka buat video. Tapi ya sudah, karena saya sudah semester 6, saya tetap jalankan. Jadi menurut saya, kalau misalnya kalian cuma mau asal kuliah saja dan cuma dapat gelar, lebih baik jangan, karena itu hanya membuang-buang waktu kalian. 3,5 tahun waktu itu bisa kalian pakai untuk menekuni hobi kalian dan kerja keras. Tapi seandainya kalian mau bekerja di bidang yang membutuhkan gelar seperti kedokteran, pengacara, kemudian arsitek, insinyur, kalau seperti itu ya kalian memang harus kuliah. Tapi seandainya kalian mau ambil pekerjaan yang tidak butuh gelar, seperti misalnya content creator, fotografi, kemudian online store, buka usaha, segala macam, mungkin kalian bisa belajar di tempat lain, tapi tentunya kalian membutuhkan tenaga dan waktu yang lebih ekstra untuk mempelajari semua itu. Perbedaannya kalau misalnya di kuliah sama nggak di kuliah, pada saat kita kuliah, pelajarannya lebih tertata rapi. Jadi kita ada step by step-nya, belajar ini dulu, kemudian naik level, naik level, naik level. Jadi ada pelajaran yang benar-benar sistematis, kita ngikutin. Kalau misalnya di luar, kita nggak kuliah, ya ini resikonya cuma agak liar saja. Kita nggak tahu belajar dari mana, dan step by step-nya kita nggak jelas. Seperti itu sih. Intinya sih menurut saya, kita harus membuat perencanaan. Nanti kedepannya kita mau jadi apa, 5 tahun kemudian kita mau jadi seperti apa, 10 tahun mau jadi seperti apa, dan bagaimana supaya kita bisa mencapai goal kita itu, bisa mencapai impian kita. Kalau memang harus kuliah ya kuliah, kalau enggak ya enggak. Butuh perencanaan, itu sih nomor 1, oke? Yang kedua adalah saya kurang bergaul. Saya ini tipe orang yang ambivert, lebih ke introvert. Jadi kalau misalnya ketemu orang, saya nggak bakal bisa nyapa duluan. Susah banget bagi saya buat nyapa duluan untuk ngajak kenalan. Tapi kalau misalnya sudah berkenalan dan sudah ngobrol, saya bisa membangun percakapan dengan orang tersebut. Kesalahan saya dulu adalah saya terlalu memilih-milih. Jadi kalau ada seseorang yang saya terlalu suka, saya tidak akan membangun hubungan dengan orang tersebut. Padahal setiap orang yang kita temui itu bisa menjadi network kita. Kita nggak tahu kapan mereka bisa menjadi klien kita, kapan mereka bisa menjadi supplier kita, atau distributor kita, atau mungkin customer kita. Kita butuh membangun yang namanya networking. Kita perlu bangun hubungan, kita perlu bangun komunitas. Jadi saat kita melakukan personal branding pun, kita juga harus punya orang-orang yang percaya pada kita.
Dan orang-orang nggak bakal percaya sama kita kalau kita nggak meluangkan waktu untuk membangun hubungan dengan mereka. Orang yang susah bergaul pasti akan susah mendapatkan network. Tidak ada alasan, walaupun kalian introvert, kalian tetap bisa membangun networking. Caranya bagaimana? Ya tentunya kita harus membantu mereka terlebih dahulu. Kita harus memberikan value kepada mereka, sehingga mereka bisa percaya sama kita. Tentunya sangat susah bagi seorang introvert untuk bisa membangun networking. Tapi sebenarnya introvert ini memiliki kelebihan daripada extrovert. Karena introvert itu lebih suka mendengarkan. Jadi gunakan kemampuan mendengarkan kalian. Kalian bisa mendengarkan secara fokus. Rata-rata saat dalam percakapan, orang lebih suka menceritakan kisah mereka, kehidupan mereka. Ketika kita seorang introvert mendengarkan secara seksama, maka orang itu akan lebih percaya kepada kita. Dan hubungan pun semakin mudah untuk terjalin. Kemudian kalian juga bisa menggunakan kemampuan analisis kalian. Ketika kalian mendengarkan, kalian bisa menyimpulkan dan kalian langsung bisa menentukan mau tanya apa lagi. Dengan cara seperti ini tentunya percakapan akan menjadi lebih menyenangkan. Kemudian kalian harus tentunya banyak-banyak tersenyum dan jangan suka berprasangka buruk, karena biasanya orang introvert ini pasti agak was-was orangnya, tapi ada kalanya kalian juga harus bisa percaya sama orang lain. Jangan judge the book by the cover. Kadang-kadang seorang introvert itu suka menilai seseorang dari cara dia bicara, dari cara dia berpakaian. Tapi setiap orang sebenarnya punya sesuatu yang bisa kita pelajari asalkan kita mau mendengarkan dan mau membangun hubungan. Usahakan juga untuk memiliki waktu luang supaya kita bisa mengatur meeting bersama orang-orang lain. Kita bisa membangun hubungan dengan mereka ketika makan siang, makan malam, atau mungkin saat kita sedang weekend. Jadi nggak masalah sebenarnya kalau kalian mau mengundang mereka. Saya sendiri sangat menemukan banyak manfaat ketika kita melakukan networking, ketika kita membangun hubungan dengan orang lain. Karena di saat kita membutuhkan sesuatu, mereka bisa membantu kita. Saat kita ingin mencari seseorang dengan keahlian tertentu, mereka juga bisa membantu kita. Makanya kalau misalnya saya bisa memberi nasihat kepada diri saya di umur 20-an, tentunya saya akan memberitahu dia untuk bisa bergaul dengan siapa saja. Tapi tentunya ini dalam pergaulan yang benar ya. Jangan sampai kita terjerumus dalam pergaulan yang salah. Ketiga, yang terakhir, kesalahan saya adalah terlalu perfeksionis. Inilah salah satu sifat terburuk saya, yaitu perfeksionis. Saya ini orang yang melankolis, jadi kadang-kadang saya suka menunggu sampai keadaan menjadi sempurna, baru saya siap untuk memulai. Ketika saya ingin membuat konten, saya harus memikirkan dulu konten yang benar-benar sudah rapi, sudah bagus, sudah benar-benar sempurna menurut saya. Kemudian saat saya ingin melakukan sesuatu, saya butuh orang-orang yang bisa membantu saya. Kalau misalnya nggak ada yang membantu, saya akan berpikir berpuluh-puluh kali untuk melakukannya. Kita perlu menyadari ini, jangan menunggu keadaan sampai sempurna. Tapi mulailah dari sekarang. Keadaan tidak akan pernah menjadi sempurna. Kesalahan pasti kita buat. Pasti kita akan mengalami kegagalan demi kegagalan. Justru itulah untungnya saat kita melakukan kegagalan di umur 20-an. Karena tanggung jawab kita belum banyak. Kita bisa bereksperimen dulu mana yang bisa berhasil untuk kita dan mana yang tidak. Di film Zootopia kan dikatakan try everything, cobalah segala sesuatu. Ya, inilah nasihat saya kepada kalian di umur 20-an, cobalah segala sesuatu. Kalau kalian menyukai ini, cobain ini. Kalau misalnya gagal, lakukan yang lain atau kalian tekunin lagi yang itu, tapi dengan cara yang berbeda tentunya. Saya sendiri pada saat berada di umur 20-an, saya sempat memutuskan untuk membuat production house bersama ketiga teman saya. Tapi sayangnya itu tidak berjalan dan akhirnya saya bekerja kantoran sempat 2 atau 3 kali sampai akhirnya baru beberapa bulan saya memutuskan untuk berhenti dan saya akhirnya meneruskan usaha keluarga saya. Walaupun pada saat itu saya tidak terlalu tertarik dengan usaha tersebut. Saya mencari jalan yang aman karena saya pikir jalan yang lain itu tidak ada kepastian. Kemudian saya menunggu keadaan menjadi sempurna baru saya mau menjalankan itu. Pada akhirnya saya tidak memutuskan untuk mengambil itu. Saya meneruskan usaha ini sampai beberapa tahun dan kemudian yang terjadi adalah saya terlalu banyak mikir untuk melakukan hal-hal yang lain, padahal saya passion di dalam hal tersebut. Selama beberapa tahun saya menjalankan usaha ini, saya menemukan kembali passion saya. Akhirnya saya fokus membuat YouTube sekitar 3-4-4 tahun yang lalu, dan perlahan namun pasti YouTube saya mulai berkembang dan saya mulai mendapatkan penghasilan juga dari YouTube saya. Waktu itu saya belum mau memulai YouTube karena saya pikir saya masih ada pekerjaan, masih ada usaha yang harus saya jalankan. Kemudian kalau saya jalankan YouTube nanti bagaimana, saya kerja sendiri capek juga. Semua pemikiran
pemikiran itu pada akhirnya menahan saya untuk membuat konten. Saya sudah berada di dalam zona yang nyaman, yaitu di dalam usaha saya. Tapi saran saya, kita harus berani untuk keluar dari zona nyaman kita, supaya kita bisa mengejar mimpi kita, mengejar impian kita, mencoba. Saat ini tanggung jawab saya tentunya lebih besar dalam usaha ini. Jadi pembuatan konten ini hanya sebagai sampingan saya, hanya sebagai hobi saya. Saya sempat berpikir seandainya saya memulai YouTube ini di umur 20-an, ketika saat itu YouTube masih belum terlalu ngetrend, saya mungkin akan bisa menjadi lebih berhasil sebagai pembuat konten di masa sekarang. Karena saat ini kan terlalu banyak saingan, betul nggak? Jadi itu dia 3 kesalahan yang saya ingin kasih tahu ke diri saya di umur 20-an. Setidaknya 3 itu dulu ya, kalau ada lagi ya nantilah lanjut lagi. Yang pertama adalah jangan asal kuliah saja dan dapat gelar. Kemudian yang kedua, kurang bergaul. Dan yang ketiga adalah terlalu perfeksionis. Saya percaya segala sesuatu itu terjadi karena ada alasannya. Jadi bukan berarti walaupun saya nggak memaksimalkan diri saya di umur 20-an, saya nggak bisa memaksimalkan diri saya di umur sekarang. Justru pada saat ini saya belajar untuk bisa lebih supel, untuk bisa lebih merencanakan, untuk mengurangi perfeksionis saya. Justru di saat inilah saya perlu fokus dan perlu yang namanya bekerja keras. Tidak ada yang mustahil, bukan? Itu dia sharing saya hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga mendapatkan pencerahan. Jika iya, jangan ragu-ragu untuk membagikannya kepada teman-teman yang lain supaya hidup kita sama-sama cerah. Thank you for watching. See you on the next episode on Creators Mind.